Anong ginagawa mo dito? Nag-round trip ako pero Nagsasayang ka ng oras. Namayan mo kaya ako kung iinitin ang gabi mo sa... Cerita dimulai di sebuah sekolah yang sedang mempersiapkan acara perpisahan. Terlihat beberapa siswa sibuk berkoordinasi untuk membuat acara tersebut menjadi sukses. Ruangan olahraga dipenuhi dengan semangat saat Ella dan Harold asik bermain futsal. Namun tak disangka hadir pula Jenna, seorang gadis yang ternyata menjadi pacar Harold. Dalam kejanggalan itu, Harold terjebak dengan dua hati, membagi perasaannya antara Ella dan Jenna. Ella yang tak menyangka bahwa Harold mempunyai hubungan dengan gadis lain terpukul ketika mengetahui keputusan Harold untuk memilih Jenna daripada mempertahankan cintanya dengan Ella. sabi mo ako ng gago! Sorry, Ella. Jenna, sandali! Singkat cerita, ketika lulus sekolah, Ella memulai bisnis kedai bersama sahabatnya yang bernama Magnus. Saat itu, Magnus melihat Ella tampak stres karena kesibukannya. Dengan kebaikan hati, Magnus menawarkan Ella untuk bersantai sejenak dari pekerjaan. Tepat saat itu, seorang karyawan mendekati mereka. Karyawan tersebut memberitahu bahwa pelanggan mereka yang bernama Butan membutuhkan 200 ekor kelinci untuk acara yang akan datang. Tentu saja, Magnus dan Ella menjadi bingung karena tidak tahu di mana mereka dapat menemukan kelinci sebanyak itu. Tidak menyerah, Ella mulai mencari solusi. Ia akhirnya mendapatkan kelinci dari tetangga kedainya. Dengan murah hati, sang tetangga memberikan beberapa ekor kelinci secara gratis kepada Ella. Ella merasa lega dan berterima kasih kepada tetangganya yang telah memberikan bantuannya. Dengan begitu, Ella dan Magnus bisa memenuhi permintaan pelanggan mereka tanpa masalah. Butan tiba di kedai Ella dan memberitahukan bahwa putrinya sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Ella dan Magnus. Ia juga dengan antusias mempromosikan usaha milik Ella kepada teman-temannya sehingga Ella mendapatkan lebih banyak pesanan dari mereka. Butan kemudian memberikan uang tambahan sebagai tips atas pesanan kelinci yang telah dipenuhi oleh Ella dan Magnus. Kedua sahabat itu merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Butan karena kebaikan dan pengertiannya. Sambil duduk bersama, Ella menceritakan kepada Magnus bahwa ternyata ia telah bermain futsal dengan seorang pria bernama Ken yang juga memberinya beberapa ekor kelinci. Magnus yang penasaran meminta Ella untuk menceritakan detail pertandingan futsalnya dengan Ken. Ella pun menjelaskan bahwa Ken tergolong orang yang egois karena ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Meskipun Ella belum merasa lelah, Ken sudah mengakhiri pertandingan tersebut dengan alasan kelelahan. Hal itu membuat Magnus memberikan saran kepada Ella untuk mencoba bermain futsal di tempat umum atau terbuka agar bisa mencari sensasi baru dalam bermain futsal. Keesokan harinya, Ella masih berada di kasurnya ketika menerima telepon dari Magnus. Magnus memberitahukan bahwa dia sudah berada di sebuah tempat resepsi. Ella pun bingung karena mobilnya sedang diperbaiki di bengkel dan dia harus sampai ke lokasi resepsi tersebut. Akhirnya, Ella memutuskan untuk naik kendaraan umum. Ella mencoba menghentikan taksi, namun supirnya menagih biaya yang mahal dengan alasan bahwa lokasi tersebut sangat jauh dan terkenal macet. Oleh karena itu, Ella memilih untuk naik bus dengan biaya yang lebih terjangkau. Ella harus rela berdesakan di dalam bus dan sang kondektur bertanya kepadanya tujuan perjalanannya. Ella tiba-tiba terkesima oleh sosok kondektur bus tersebut tanpa alasan yang jelas. Sesampainya di rumah, Ella masih terus memikirkan sosok kondektur bus itu. Ia membayangkan bagaimana bisa bermain futsal bersamanya. Keesokan harinya,
Ella bertemu dengan Magnus dan menceritakan tentang kondektur bus yang menarik perhatiannya. Ketika mereka akan pergi, Ella memberikan kunci mobilnya kepada Magnus dan memilih untuk pergi menggunakan bus. Akhirnya, Ella naik bus, tapi sayangnya kondektur yang bertugas bukanlah orang yang sama seperti kemarin. Ella menanyakan tentang kondektur bus yang ia temui sebelumnya. Namun temannya itu menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Rico dan memiliki rute yang berbeda. Ella merasa kesal karena tak dapat bertemu dengan kondektur yang menjadi idamannya. Sementara itu dalam kehidupan Rico, ia memiliki seorang istri bernama Bing dan seorang anak perempuan. Hubungan mereka tidaklah harmonis karena Bing selalu menuntut Rico memberikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu saat, sepupu Bing yang bernama Nigel datang dengan membawa boneka untuk anak mereka, serta masakan yang dibuat oleh ibunya. Rico mengucapkan terima kasih kepada Nigel, namun ia mengatakan bahwa tidak perlu sering-sering membawakan makanan karena bibinya seorang pensiunan dan ia tidak ingin membuat bibinya merasa terbebani. Ella tidak menyerah dan tetap penasaran dengan sosok Rico, sang kondektur bus. Akhirnya Ella berhasil bertemu dengan Rico di dalam bus. Tanpa ragu, Ella langsung meraih singkong milik Rico dengan tangannya, dan Rico hanya bisa terdiam. Kejadian di dalam bus itu memberi Ella keberanian untuk mendekati Rico di garasi bus dengan tujuan ingin bermain futsal bersamanya. Bahkan mereka berdua mulai bermain futsal dimanapun mereka bertemu. Hubungan Ella dan Rico pun semakin erat, dipenuhi dengan keseruan dan kebersamaan dalam bermain futsal serta momen-momen yang mereka habiskan bersama. Suatu hari setelah kembali ke rumah, Rico disambut dengan hangat oleh anaknya. Ia membawa kerupuk untuk anaknya, namun sang anak meminta coklat karena Paman Nigel selalu memberikannya. Istrinya juga meminta uang untuk makan, tetapi Rico tidak dapat memberikannya karena busnya sedang sepi penumpang. Bing mengungkapkan kekecewaannya, mengatakan bahwa Rico selalu membohonginya. Bing mengungkapkan penyesalannya atas pilihan Rico sebagai suaminya karena hidup mereka penuh kekurangan. Rico yang tidak ingin terlibat dalam perdebatan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Di tempat yang berbeda, Ella curhat kepada Magnus tentang permainan futsal yang ia mainkan bersama Rico. Tiba-tiba Ella menerima pesan dari Rico yang ingin bertemu dengannya. Mereka pun bertemu dan Rico mengungkapkan bahwa ia telah memiliki istri dan anak. Ia berharap agar Ella dapat melupakan dirinya dan mencari pria lain selain dia. Mendengar ini, perasaan Ella pun menjadi hancur. Ia merasa telah dibohongi oleh beberapa pria yang pernah ia cintai. Rico kemudian pergi, meninggalkan Ella dengan perasaan hampa. Suatu hari, Bing meminta Rico untuk membayar iuran sekolah anak mereka. Rico memohon Bing memberinya waktu karena saat itu ia tidak memiliki uang untuk membayar. Perdebatan pun terjadi antara mereka. Bing menyinggung bahwa selama ini dirinya selalu bergantung pada bantuan keluarganya, dan ia merasa malu karena terus mengandalkan bantuan tersebut. Sementara itu, Rico mencoba menghubungi Ella dengan niat untuk meminta pinjaman. Namun ketika di perjalanan menemui Ella, Rico mendapatkan kabar bahwa Bing telah masuk ke rumah sakit. Mendengar kabar tersebut, Rico memutuskan untuk segera pulang. Di tempat lain, Ella masih menunggu kedatangan Rico. Tetapi setelah menunggu terlalu lama, ia memutuskan untuk pergi. Ketika Rico tiba di rumah, Nigel memberitahu bahwa Bing baik-baik saja dan bahwa janin yang ia kandung sehat. Rico terkejut mendengar berita bahwa Bing sedang hamil. Ia segera menemui Bing dan meminta maaf karena tidak mengetahui kehamilan tersebut. Rico berjanji untuk memberikan nafkah yang cukup untuk Bing dan janin yang mereka tunggu. Keesokan harinya, Ella bermaksud menemui Rico di garasi bus. Namun ia justru bertemu dengan temannya. Temannya memberitahu Ella bahwa Rico sedang cuti karena istrinya sedang hamil. Ella mendengar penjelasan itu merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh temannya mengenai Rico.